Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Taiwan minggu kemarin diguncang gempa bumi 7,3 skala Richter, yang kabarnya diikuti 70 kali gempa susulan. Untungnya, pabrik-pabrik semikonduktor milik perusahaan seperti TSMC, Micron, dan AUO tidak mengalami kerusakan, yang harus membuat mereka tidak dapat beroperasi. Bahkan pabrik-pabrik itu sudah dapat kembali normal sehari setelah kejadian tersebut. Untung saja ya, coba kalian bayangkan, kalau misalnya pabrik-pabrik ini mengalami kerusakan yang parah, bisa-bisa semua harga komponen elektronik akan naik lagi seperti masa pandemi. Samsung berencana mencapai net zero emissions alias nol emisi karbon pada tahun 2050. Mereka akan investasi sebesar 5 miliar US dollar untuk berbagai proyek menuju perusahaan ramah lingkungan, termasuk pengurangan emisi dari produksi dengan beralih dari bahan fosil hingga pengendalian dan daur ulang limbah elektronik. Samsung menargetkan nol emisi karbon di seluruh divisi smartphone, televisi, dan semua produk konsumer mereka pada 2030. Kemudian pada 2050, seluruh operasi global Samsung, termasuk bisnis chip memory dan foundry service, diharapkan bisa nol emisi. Langkah Samsung ini menyusul sejumlah raksasa teknologi lainnya yang juga menyatakan komitmen mereka, seperti Apple, TSMC, dan Microsoft. Good job Samsung, semoga perusahaan-perusahaan lain juga ikut nyusul ya. Intel akan pensiunkan nama Pentium dan Celeron mulai tahun 2023. Nantinya, prosesor untuk laptop kelas pemula hanya akan disebut Intel prosesor saja. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk merampingkan penamaan prosesor di segmen tersebut. Intel kini akan fokus ke brand prosesor Core, Evo, dan V-Pro untuk produk flagship-nya. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri hampir 30 tahun penggunaan nama Pentium pada prosesor Intel. Kalian punya kenangan apa nih sama dua prosesor legendaris ini? Walaupun perangkat Apple saat ini mungkin tidak lagi bergantung pada komponen dari Qualcomm, tetapi nyatanya modem yang dipakai di iPhone 14 series, terutama untuk fitur emergency SOS via satellite yang sempat kami beritakan, ternyata menggunakan modem X65 dari Qualcomm. Namun demikian, modem ini tidak bekerja sendiri, karena ditemukan juga terdapat komponen yang didesain oleh Apple sendiri untuk memungkinkan kehadiran fitur SOS satelit tersebut. Selain memiliki jaringan 5G, modem X65 ini juga mampu memanfaatkan teknologi band N53 yang merupakan band frekuensi yang digunakan satelit Globalstar. Pihak Globalstar sempat menyebutkan kerjasamanya dengan Apple untuk mengambil 85% dari kapasitas jaringan satelit Globalstar untuk bisa mengaktifkan fitur tersebut. Baru saja dirilis, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max udah punya masalah aja nih. Banyak pengguna melaporkan, kamera pada iPhone 14 Pro series terus bergetar ketika membuka kamera di aplikasi pihak ketiga, seperti TikTok ataupun Instagram. Bahkan sampai menimbulkan suara mengganggu kayak gini nih. What? Letak permasalahannya diduga ada pada OIS dalam kamera kedua smartphone tersebut. Apple memang membenamkan sensor kamera baru pada iPhone 14 Pro series ini, tapi sepertinya belum sepenuhnya kompatibel ya. Belum diketahui apakah masalah itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Semoga saja sih cuma kendala software. Apple sendiri sudah mengetahui isu ini dan akan merilis update dalam waktu dekat. Belum diumumkan secara resmi, pihak Xiaomi Kuwait tidak sengaja membocorkan perangkat Redmi Pad terbaru pada media sosial Instagram miliknya, di mana pada gambar tersebut menunjukkan Redmi Pad varian warna mint green. Selain mint green, perangkat ini nantinya juga akan punya varian warna graphite grey dan moonlight silver. Sementara untuk opsi RAM dan storage disebut akan memiliki setidaknya varian 323, 464, dan 4128. Tablet dilaporkan akan mengusung SoC MediaTek MT8781 berlayar 11,2 inci LCD dan memiliki baterai 7800 mAh. Rencananya tablet ini akan diumumkan bersamaan dengan peluncuran Xiaomi 12T series mendatang. Suka dengan Naruto? Nah, HyperX baru saja merilis peripheral bertemakan anime populer ini. Desainnya sendiri mengusung dua karakter yang populer yaitu Naruto dan Itachi. Naruto dengan warna khas kuning dan oranye, sedangkan Itachi dengan warna merah khas Akatsuki. Untuk peripheralnya ada 4 buah. Nih list lengkapnya. Keempat perangkat itu semuanya mengusung warna Naruto atau Itachi. Gimana? Tertarik dengan peripheral hasil kolaborasi ini? Semoga saja ya barang ini bisa masuk ke Indonesia. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini?
Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.